Kita bertemu kembali di pembahasan soal tentang induksi elektromagnetik bagian yang kedua. Di sini dikatakan sebuah toroida ideal hampa mempunyai 1000 lilitan. Kita tuliskan dulu di sini N sama dengan 1000. Jadi ada 1000 lilitan. Selanjutnya jari-jari rata-ratanya sama dengan 0,5 meter. Kita buat di sini A sama dengan 0,5 meter. Kumparan terdiri atas 5 lilitan. Jadi ada dua. Jika nanti ada 2 lilitan, bisa kita katakan ini N1 dan ada N2 sama dengan 5 lilitan. Penampang lintang toroida ini adalah luas sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Dan arus listrik pada kawat toroida berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere. Bisa langsung kita carikan perubahan arus atau delta E sama dengan 9 dikurang dengan 7 sama dengan 2 ampere. Dalam 1 detik T-nya sama dengan 1 detik atau 1 sekon. Maka di dalam kumparan timbul gegel imbas sebesar dalam mikrovolt. Yang ditanya gegelnya sama dengan berapa. Oke, kalau kita buat ke rumus, gegel itu sama dengan jika arus yang berubah. Jika arus yang berubah, pasangannya kita buat L. Di sini biasanya ada tanda min kali delta I per delta T. Tanda min di sini hanya menyatakan ini sesuai dengan hukum Lenz. Jadi dalam perhitungan tidak harus selalu kita tulis negatif. Oke, kita cari dulu L. L ini namanya induktansi diri. Pada toroida, rumusnya adalah permeabilitas ruang hampa dikali N1 kali N2. Nanti diingat, jika N-nya hanya ada 1, ini tinggal dikuadratin. Tapi kalau 2 dikalikan. Dikali dengan luas penampang dibagi dengan 2pi dikali dengan jari-jari A. Kita masukkan nilai mu nolnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali lilitan 1 adalah 1000, lilitan 2 tadi adalah 5, dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2pi dikali jari-jari 0,5. 2pi dikali 0,5 ini hasilnya adalah 1pi. Kita coret ini dengan pi. Kemudian 1000 ini dengan 10 pangkat min 3 habis. 5 dikali 2 10, 10 kali 10 pangkat min 7 menjadi 10 min 6. Di sini ada 4, hasilnya menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6 dalam Henry. Kita masukkan L-nya ke sini, kita ambil yang positifnya aja, sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta E-nya tadi adalah 2 dibagi waktunya adalah 1. 2 dikali 4 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 dalam volt. Diminta dalam mikro ini 10 pangkat min 6 yang ini. Tinggal kita ubah aja menjadi 8 mikrovolt. Jadi kita lihat dari sini jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat ke soal nomor 2. Batang yang tampak pada gambar berikut berputar dengan poros yang melalui titik C. Jadi porosnya bisa kita lihat di sini. Panjang batang adalah yang ini panjang batang. Kemudian dengan frekuensi tetap 5 putaran per detik. Jadi boleh kita buat bahwa frekuensinya sama dengan 5 putaran per detik atau bisa kita katakan langsung 5 Hz. Sehingga periode itu sama dengan 1/f atau 1/5. Periode ini sama dengan waktu ya, waktu untuk 1 putaran. Jadi bisa kita simbolkan dengan T. Selanjutnya kita lihat tentukan beda potensial antara kedua ujung. Jarak pisahnya 80 cm karena adanya badan magnet. Bolehlah kita tuliskan jari-jarinya ini sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Sehingga untuk 1 putaran ini dapatlah luas lingkaran. Kita buatkan luas lingkaran A. Karena kita butuh A di sini, rumusnya adalah pi dikali dengan R kuadrat sama dengan pi dikali dengan 0,8 kuadrat. Ini 0,64 kali pi.
kita tuliskan 0,64 dikali dengan pi. Luas telah kita peroleh dengan B ya, ini B-nya, atau kita tulis juga di sini boleh, sama dengan 0,3 Tesla. Satu putaran berarti bisa kita katakan lilitannya sama dengan 1 karena dia satu putaran, N sama dengan 1. Yang ditanya adalah berapakah GGL. Oke, kita carikan GGL ini. Boleh ditulis negatif, boleh tidak, karena negatif itu hanya menyatakan sesuai dengan hukum Lenz. N kali delta, ya, delta flux per delta T atau selisih waktu, ya, dimana waktu mula-mula sebelum berputar adalah 0. Jadi kalau kita buat di sini yang berubah adalah luasnya. Luas pertama 0 menjadi 1. Sehingga kita buat N kali yang pertama, kita katakan tadi adalah 0. Jadi B-nya tetap, boleh kita buat delta luas per delta T. Ya, delta luas di sini, luas pertamanya itu 0 ya, mula-mula sebelum berputar, atau langsung aja kita ke A ini, boleh. Sama dengan N kali B dikali dengan A dibagi dengan T-nya. T di sini waktu satu putaran, berarti ini periode. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. N itu sama dengan 1 karena dia satu putaran ya. Kita tulis di sini 1, B 0,3 dikali 0,3 dikali luas. Luasnya 0,64 pi. 0,64 pi, di mana pi itu 3,14 dibagi dengan waktunya, waktu satu putaran atau satu periode, 1/5. Kita buat di sini 1/5. Ini naik ke atas boleh, ke sini atau ke sini boleh. Hasilnya sama dengan 0,3, atau kalau ini 5 kali 3 1,5. 0,3 dikali dengan 0,64 nih. Ini 5-nya boleh naik ke atas nih, kali 5 dikali pi, pi 3,14. Hasilnya ini sama dengan, kalau kita kali 5 kali 0,4 sama dengan 3,2. 3,2 kali 0,3 kali 3,14 itu mendekati 3 volt. Jadi bisa kita buatkan di sini, jawabnya adalah 3 volt. Kita lihat di sini, yang ini adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Suatu kawat melingkar dengan hambatan 6 ohm diletakkan dalam flux magnetik yang berubah sebagai, jadi kita buat dulu di sini fluxnya sama dengan T ditambah dengan 4 di pangkat 3. Dengan flux dalam Weber, T dalam detik, arus yang mengalir dalam kawat pada T sama dengan 4. Oke, yang pertama kita cari GGL-nya dulu, di mana GGL itu sama dengan N kali perubahan flux per delta T. Oke, di mana lilitannya kita anggap sama dengan 1, kita ambil aja yang positifnya, D per dt. Kalau kita turunkan, fluxnya itu adalah T ditambah dengan 4 dipangkat dengan 3. Kita turunkan, ini sama dengan 1, kalikan ini ke depan menjadi 3 T ditambah dengan 4 dipangkat dengan 2. Kita masukkan nilai T-nya, 3 kali 4 ditambah 4 di pangkat 2. Hasilnya sama dengan 3 dikali dengan 8 kuadrat atau 3 kali 64. Oke, ini udah dapat. Yang diminta adalah arus. Kita buat untuk arus sama dengan tegangan GGL dibagi dengan hambatan. Kita masukkan nilainya. GGL itu tadi adalah 3 dikali dengan 64. Kemudian hambatannya di sini dikatakan 6 ohm, kita bagi dengan 6. Kita coret 3 dengan 6, hasilnya adalah 2. Kemudian ini kita coret ke sini, hasilnya adalah 32. Jadi besar arus yang mengalir I sama dengan 32 ampere. Jawabnya adalah yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.